Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan kembali lagi mereview dan memberikan penjelasan apa saja sih yang menjadi nilai tambah atau nilai plus dari TV Sony di seri 50 inch-nya dengan tipe KD 50X75K. Dan seperti biasa di sini kita akan mereview juga dari segi tampilan dan fitur apa saja sih yang ada di TV ini, serta di terakhir video tentunya kita akan spill harga dari TV ini. Tapi sebelum video dimulai teman-teman ya, untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Harta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Nah oke, jadi inilah dia tampilan TV dari Sony di ukuran 50 inch ya, di seri KD 50X75K. Nah sekedar info, ini merupakan seri satu-satunya di ukuran 50 inch dari Sony yang ready di Indonesia ya, dengan ukuran 50 inch dan punya tipenya di X75K ini. Nah untuk seri ini dia ready dari ukuran paling kecil yaitu 43 inch, lanjut ke 50, 55, dan 65, serta di 75-nya belum ada, jadi maksimum mentok di 65 inch. Nah untuk fitur pertama kelebihan dari TV ini dia dari ketahanan ya. TV ini sudah support dengan teknologi yang diberikan nama X Protection Pro atau 4 perlindungan untuk TV Sony ini. Yang pertama itu perlindungan dari listrik naik turun, yang kedua itu dia sudah menggunakan namanya gini pemat ya, kayak anti petir ya, dan untuk gini kelembapan juga udah ada, serta TV ini juga dilengkapi dengan adaptor seperti ini. Nah setahu saya sih Sony aja sih yang masih ya, ini saya perlihatkan ya kelebihan utamanya. Nah masih pakai pelindung listrik atau adaptor seperti ini. Jadi ini juga menjamin keawetan TV ya, seandainya terjadi tegangan listrik naik turun, TV itu kemungkinan pasti layarnya akan bergaris. Nah itu yang melindungi teman-teman ya dari tegangan listrik naik turun. Tapi alangkah bagusnya kalian tambahkan lagi stafo di rumah ya, karena proteksi itu kan pasti ada batasnya. Oke, nah selain itu dari segi gambar, TV ini sudah menggunakan resolusi 4K, dilengkapi dengan refresh rate di antara 50 sampai 60 Hz, dan tentunya bisa upscaling membaca sampai 200 ya, karena motion flow XR dari TV ini sudah mencapai 200. Oke, selain itu TV ini pun juga sudah support dengan prosesor X1 ya, kita bisa lihat, ini dia X1 prosesor, jadi dia bisa auto kalibrasi dan menambah ketegasan warna pada gambar TV. Nah selain itu untuk segi teknologi layar, TV ini juga sudah menggunakan 4K X Reality Pro, jadi kontras dari TV-nya lebih bagus dibandingkan TV-TV yang belum support dengan teknologi ini. Selain itu untuk audionya pun di sini dia sudah support dengan clear phase ya, jadi audio yang dihasilkan bersih dan tidak noise. Oke, dari segi panel layarnya di sini dia masih menggunakan soft panel, tapi tidak masalah. Dan dari tampilannya pun dia masih terdapat frame di bagian pinggiran TV-nya yang lumayan tebal. Nah ini juga sebenarnya sih agak ketinggalan zaman ya, tapi ini juga merupakan penjamin keawetan layar TV. Nggak selamanya ya, ibaratnya yang frameless itu memang tampilannya kelihatan bagus, tapi kalau untuk keamanan layar sih yang frame ini menurut saya sih lebih oke. Kita bisa lihat. Oke, di sini juga TV ini kelebihan lainnya sudah support dengan Google TV ya. Jadi fitur yang ditampilkan itu tentu lebih bagus dibandingkan dengan Smart maupun Android TV. Karena aplikasi yang bisa diakses tentu lumayan banyak dan tampilannya pun lebih mudah. Nanti saya akan perlihatkan ya untuk tampilan Google TV-nya. Nah selain itu di sini juga dia udah ada voicers. Voicers-nya ini bisa menggunakan remote ya. Jadi dia belum hands-free. Biasanya kan kalau di seri-seri tinggi, 80L, 77L itu udah handsfree, tapi kok seri ini belum ya. Dia masih menggunakan remote untuk perintah suaranya. Nah untuk ketebalan TV, kalau kita lihat dari bagian samping, TV ini dikategorikan lumayan tebal, tapi tidak usah khawatir, di balik ketebalan TV itu dia menyimpan keawetan ya. Jadi kalau dia panas, dia bisa buang panasnya ke belakang karena dia terdapat rongga di bagian belakang TV-nya. Oke, itu dia tampilan belakangnya. Dan di sini juga untuk kelengkapan portnya, di sini kita bisa lihat yang pertama itu ada 2 port USB, ada 2 port HDMI di bagian samping, dan di bagian belakangnya juga ada HDMI ya, optikal juga udah ada, kabel antena pun juga sudah ada. Jadi kalian bisa langsung menggunakan TV ini untuk menonton siaran TV digital tanpa menggunakan set-top box lagi. Oke.
sekarang kita langsung spill untuk tampilan menu dari TV Sony ini. Kita lihat di sini. Nah, oke. Tampilan menunya itu kurang lebih seperti ini ya, karena dia sudah support dengan Google TV. Tentunya banyak fitur yang bisa kalian gunakan di sini. Jadi banyak aplikasi, contohnya seperti Netflix, YouTube, video.com, dan tentunya masih banyak lagi aplikasi yang bisa kalian tambahkan melalui Google Play Store-nya. Kan perlu hanya geser ya, nggak usah masuk ke Google Play Store, dan perlu geser ke bagian tampilan aplikasinya ini. Kalian akan langsung bisa menambahkan banyak aplikasi di TV ini. Baik itu hiburan, musik, audio, pemutar editor, dan masih banyak lagi. Bahkan game-game ringan pun bisa kalian tambah di sini ya. Kalian hanya perlu membelikan gamepad saja. Pakai remote sebenarnya bisa sih, tapi kalau kasihan ya kalau remote-nya rusak segala macam, lebih baik kalian belikan gamepad seperti stick wireless ya, ke TV-nya langsung menggunakan koneksi Bluetooth. Nah, dari bagian settingan di sini kita bisa cek tampilan settingannya pun juga cukup mudah digunakan. Dia muncul di bar bawahnya ya. Yang pertama itu settingannya, di sini kita bisa lihat ada pengaturan gambar, ada untuk mode gambar, di sini kita bisa lihat ada vivid, standar, cinema, game, dan masih banyak lagi settingan lainnya. Ada pengaturan kecerahan, ada settingan pengaturan suara, keluaran speaker, ada untuk jaringan WiFi, Bluetooth, dan masih banyak lagi. Nah, di sini juga kita bisa cek untuk settingan umumnya di bagian penyimpanan. Nah, untuk di penyimpanan, di sini perlu kalian cek tuh di bagian sistem. Nah, sistem, habis itu masuk ke tentang ya. Nah, ini. Jadi versi Android-nya sudah terbaru ya, di versi Android 11, dan untuk penyimpanannya di sini kita bisa cek di kisaran 9,4 GB. Jadi perlu banget ya saya spill penyimpanan. Jadi untuk kalian yang mau mendownload aplikasi bisa lebih leluasa di TV Sony ini. Untuk Bluetooth pun juga sudah tersedia, jadi kalian bisa koneksikan TV ini ke perangkat Bluetooth kalian, contohnya gamepad, mouse, dan masih banyak lagi. Oke, itu dia, dan tampilan menunya lagi saya spill kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang coba saya akan spill juga ya tampilan kualitas gambar dari TV Sony ini. Oke, di sini kita bisa lihat ya, inilah dia tampilan TV dan tampilan kualitas gambar dari TV Sony ini. Nah, ini demo langsung dari Sony ya, di kualitas 4K, dan kalian bisa nilai sendiri kecerahannya itu tidak terlalu over, dan untuk ketajamannya tidak pernah ditinggalkan ya, alias Sony lebih memilih memainkan HDR dibandingkan kontras, atau gini ya, bukan kontras sih, brightness-nya yang terlalu tinggi. Sony lebih menurunkan brightness ya. Jadi kita jauh lebih nyaman untuk melihat kualitas gambarnya secara detail dan mungkin lebih dekat. Nah, ini dia tampilan warnanya. Lumayan oke ya tampilan warnanya. Nah, kalau kita lihat dari bagian samping kurang lebih seperti ini. Dan kita kembali ke bagian depan. Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebih itu saja sih tahap pengetesan atau spill kualitas gambar ya dari TV Sony ini, karena udah sering banget saya review dan spill gambarnya ya. Dan terakhir sekarang saya akan spill harganya. Jadi harganya itu kurang lebih di kisaran 7.099.000. Dan tentunya untuk kalian yang ingin mendapatkan diskon dari TV ini, kalian bisa langsung datang ke toko kami yang ada di Bali dengan nama Toko Grand Bumi Mas Bali, atau kalian bisa langsung check out melalui link di bawah yang sudah saya cantumkan. Oke, jadi kurang lebih itu saja sih untuk review kita kali ini mengenai TV dari Sony di ukuran 50 inch di seri 50X75K. Untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.